Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, kita sudah memasuki akhir tahun 2025. Tentunya setiap instansi juga memiliki resolusi dan juga refleksi apa saja yang sudah terjadi di tahun 2025. Kemudian harapan apa yang ingin dikembangkan di tahun 2026. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Bahtiar, wakil dari DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Mas Bahtiar. Pagi Mbak Kome. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sudah akhir tahun, sudah ada rencana liburan Mas? Belum ada. Belum ada. Masih pusing ya Mas? Urusan Kota Surabaya diperbaiki dulu. Oh iya, benar. Mas, kalau kita bicara akhir tahun 2025 di Surabaya, yang deket-deket ini aja deh. Surabaya itu kan tahun 2025 ini masih ada banjir gitu. Padahal kalau nggak salah di akhir tahun 2024, Pak Wali Kota itu sempat ada statement bahwa di tahun 2025 itu ada anggaran sebesar 1,3 sampai 1,4 triliun untuk penanggulangan banjir. Kemudian di tahun 2025 kemarin juga sudah banyak sekali proyek gorong-gorong dan pelebaran jalan dan lain sebagainya. Dan ini diharapkan bisa menanggulangi banjir. Tapi kenyataan yang terjadi masih ada daerah-daerah di Surabaya yang banjir dengan anggaran sebesar itu. Sejauh mana sebenarnya upaya dari DPRD mengawasi kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi banjir di Kota Surabaya ini? Ya, terima kasih Mbak Kome. Jadi Surabaya ini memang tahun 2024 Pak Wali Kota ini melalui janji kampanye kemarin ketika Pilwali itu ada program penanganan banjir, terus juga pembangunan rumah sakit, beberapa sekolah negeri dibangun, dan tentunya di tahun 2025 ini sampai mungkin 3 tahun ke depan ini merupakan salah satu proyek strategis Kota Surabaya. Jadi memang banjir ini tidak bisa diselesaikan dalam satu anggaran periode Kota Surabaya. Ini perlu beberapa kali pembangunan dan juga usulan masyarakat. Tapi yang paling utama adalah ini kebersihan sebenarnya Mbak. Masalah sampah ini kan masih menjadi problem di masyarakat Surabaya. Dan informasinya di tahun ini yang sudah kita tentukan, sudah kita laksanakan dan sudah kita sahkan, itu pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan pinjaman daerah atau pembiayaan alternatif ke Bank Jatim sebesar 452 miliar. Nah, salah satunya itu adalah masalah banjir. Nah, banjir ini memang saya pernah diskusi dengan beberapa OPD di Balai Kota. Kalau nggak salah itu ada sekitar 3.800 usulan, Mbak. Se-Surabaya itu baik usulan dari masyarakat, dari DPRD melalui Musrenbang dan reses kami. Kebutuhannya sangat besar, hampir 9 triliun. Nah, sedangkan APBD kita itu kan 12, sekian triliun itu kan. Kan tidak mungkin. Sisanya itu sembilan untuk banjir semua kan nggak mungkin. Terus bagaimana kesehatannya? Bagaimana pendidikannya, bagaimana sosial dan lain-lainnya. Tentunya ada skala-skala nanti yang akan diprioritaskan. Nah, saat ini memang kita fokuskan dulu penanganan banjir yang menjadi sumber permasalahan di masyarakat, khususnya daerah-daerah yang langganan banjir. Tentu juga selain penanganan banjir ada semacam penanggulangan sementara ketika genangan itu terjadi. Pemkot juga menyediakan pemadam kebakaran, mobilnya itu untuk menyedot ke kali atau mengangkut airnya agar genangan itu bisa cepat surut atau minimal tidak terlalu tinggi di perkampungan. Ini langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan yang kami amati di DPR Surabaya. Baik, nah kalau untuk mobil PMK ini kan sebenarnya sudah lama ya Mas ya, bahkan sebelum Pak Eri mungkin sudah ada gerakan ini. Karena gitu. solusi singkat. Iya, solusi singkat gitu, dan bahkan dulu Surabaya ini nggak sempet
ada genangan atau nggak sempat ada banjir besar ya karena ketika begitu hujan turun langsung mobil-mobil PMK ini siap siaga begitu untuk akhirnya nanti nyedot si air ini tadi supaya tidak terjadi genangan. Nah tadi sempat Mas Batiar menyinggung bahwa sebenarnya banjir ini tidak selalu dari gorong-gorongnya, tapi masalah kebersihan juga. Seberapa urgensi masalah sampah dan kebersihan di Kota Surabaya di tahun 2025 ini, Mas? Iya, mungkin beberapa waktu lalu ketika Surabaya banjir di medsos ramai diberitakan di beberapa platform media sosial Surabaya ini banjir, terus sampah yang berserakan di rumah pompa, akhirnya mengganggu jalannya pompa itu, akhirnya petugas ini double pekerjaan yang harusnya itu mengurusi aliran air, terpaksa dia juga mengalirkan air agar tidak banjir, mengontrol air dan juga membersihkan sampah. Ini kan merupakan pekerjaan double yang akhirnya bisa memperlambat kinerja kawan-kawan di bawah. Tentu yang selain masalah sampah, yang saya perhatikan adalah masalah sambungan saluran. Ada saluran primer, saluran sekunder yang ini harusnya itu saling terhubung. Kadang ditemukan baru beberapa minggu yang lalu, saya melihat ada postingan yang di HP saya, di salah satu grup WhatsApp, itu baru dibangun gorong-gorong, ditutup, tapi airnya meluber. Nah ini kan ironi Mbak ya, iya, betul, harusnya kan sudah dibangun saluran yang baik, sudah rapi, sudah ada penutup box culvertnya itu, harusnya ini kan airnya kan nggak meluber, ini meluber. Nah meluber itu kenapa? Apakah curah hujan tinggi? Apakah salurannya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya? Ternyata ini yang kedua, salurannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah ini yang banyak ditemukan di lapangan karena mungkin perencanaannya yang kurang matang. Jangan asal bangun tetapi harus ada output air ini mau kemana larinya. Jangan asal bangun gorong-gorong di sini. Oke, di sini sudah dibangun baik. Ternyata yang di kampung sebelah malah banjir. Ini kan nggak baik. Akhirnya kan ini pada solusi ke depan, perencanaan yang harus diutamakan agar nantinya permasalahan banjir ini tidak meluas ke tempat-tempat yang lainnya. Oke, berarti selain dari sampah, kemudian saluran ini tadi juga menjadi perencanaan. Nah, sebenarnya dari sistem pengawasan dari DPRD sendiri bagaimana Mas mengawasi proyek ini sampai kok bisa ada saluran yang tidak terkoneksi sehingga sudah dibangun gorong-gorong malah airnya meluber begitu? Ya, jadi gini. Kanal pembangunan itu kan ada dua, melalui Musrenbang atau usulan dari dana kelurahan yang sekupnya itu kecil atau yang lewat dinas DSCABM atau dulu PU itu. Nah, kalau di kampung-kampung rata-rata masuk dana kelurahan, Mbak. Jadi kebanyakan apa yang digandeng masyarakat belum tentu itu baik untuk wilayahnya. Kadang begitu, misalkan di sini tadi saya bilang dibangun gorong-gorong, ternyata ujungnya itu nggak bisa menampung arus yang sangat besar, masih menyempit. Nah ini kan harus ada yang namanya konektivitas. Nah, makanya dengan anggaran yang sangat kecil, anggaran terbatas di dana kelurahan, alangkah baiknya harus ada skala prioritas. Kira-kira dengan anggaran misalkan satu RW ini dianggarkan sekitar 100 berapa ya, kira-kira 10 juta lah, kalau banyak 10 juta, angka 10 juta ini bisa nggak kira-kira untuk bangun itu? Nah itu harus diutamakan dulu, jangan sampai nanti sudah bagus, tapi ternyata yang dikorbankan adalah kamu sebelah atau gang sebelah. Nah ini yang ditemukan banyak. Nah ini terus juga perencanaan, pengawasannya juga yang ada di lapangan harus sesuai, jangan sampai karena dikejar waktu, akhir tahun harus dikebut semuanya asal-asalan. Betul. Apalagi sekarang ini musim hujan. Karena begini Mbak Komi, rata-rata pekerjaan fisik itu dilakukan pada bulan yang September, Oktober, November, Desember. Dan betul ini kan? Dan musim hujan. Iya, mepet banget akhirnya. Logikanya kan, kenapa kalau kita membangun saluran yang menggunakan material semen yang butuh pengeringan dengan panas matahari, kok nggak di musim kemarau? Kenapa kok di musim hujan? Ya karena duitnya masih belum ngumpul, kan begitu.
Nah, makanya ke depan ini Pak Wali Kota sudah ada terobosan, ada beberapa pembaruan terkait dengan kontrak pekerjaan. Ini bagus karena beberapa waktu lalu dari LKPP Jakarta bersosialisasi ke Surabaya menjadi pilot project terkait dengan Surabaya ini menjadi percontohan nasional terkait dengan pembangunan. Lah, makanya perencanaan pembangunan ini sangat penting agar nantinya apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat Surabaya. Oke, baik. Kalau tadi kita ngobrol tentang banjir, nanti di segmen kedua kita ngobrol tentang pendidikan ya Mas ya. Baik. Sepanjang 2025 nih sebenarnya pendidikan di Kota Surabaya itu seperti apa? Begitu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Mas Baktiar dan kita masih merefleksi tahun 2025. Apa saja sih yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah Kota Surabaya, baik itu juga DPRD Kota Surabaya supaya kedepannya di tahun 2026 ini Surabaya menjadi lebih baik lagi. Di segmen pertama tadi kita sudah berbincang tentang banjir yang menjadi salah satu masalah dan keresahan masyarakat Kota Surabaya ketika datang musim hujan. Meskipun di tahun 2025 ini sudah banyak sekali, sangat masif sekali pembangunan gorong-gorong di Kota Surabaya, baik di jalan besar maupun di perkampungan, tapi kenyataan yang ada masih ada banjir di Kota Surabaya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah pendidikan di Kota Surabaya. Pendidikan ini kayaknya kalau kita bicara pendidikan nggak ada yang namanya nggak masalah, Mas ya. Pasti ada masalah. Pasti ada. Yang namanya orang itu pasti ada masalah. Iya. Nah, kalau kita bicara pendidikan di Kota Surabaya, apa Mas yang paling menggelitik deh dari permasalahan pendidikan di Kota Surabaya? Zonasi ini kan sudah berapa tahun? 7 tahun lebih. 2018 kalau nggak salah. Iya, 2018, sekarang 2025, berarti 7 tahun. 7 tahun. Selama 7 tahun ini, sistem zonasi di Kota Surabaya, apa saja masalahnya dan yang sering terjadi, sering terulang setiap tahunnya? Kalau masalah zonasi itu saya kira masalahnya adalah warga nggak keterima di sekolah negeri. Masalahnya itu aja sebenarnya. Dan ini penyakit tahunan Mbak, seperti saya ketahui. Karena gini, sekolah negeri di Surabaya ini seperti piramida Mbak. Semakin ke atas semakin kecil. Nah sekarang ini kalau kita bicara negeri ya, negeri itu di Surabaya untuk SD itu kalau nggak salah 280-an SD negeri. Naik ke SMP itu 63. Hanya 63. Bayangkan dari 280 sekian tinggal 63. Naik ke SMA tinggal 22. Oh iya? Iya. SMA negeri di Surabaya cuma 22. Negeri loh ya. Iya. Negeri loh ya. Naik ke kuliah, beda lagi kan. Kuliah kan paling berapa. Nah ini kan orang-orang ini, warga kecenderungan masuk ke negeri kan sebenarnya ingin sekolah gratis kan begitu. Betul. Tetapi Pemkot ini juga mempunyai langkah-langkah kalau nggak masuk ke negeri ini kemana? Ini di sekolah swasta masih bisa sebenarnya, tetapi mindset masyarakat, mindset warga ini di negeri karena semua gratis, sudah tidak ada biaya lagi. Makanya ini penyakit tahunan. Kalau Mbak komentarnya apa kendalanya? Ya kendalanya itu tadi, karena jumlah angkatan keluar dari di SD ke SMP aja sudah tidak bisa menampung. Berarti berapa itu? 220 sekolah yang tidak tertampung. Padahal satu sekolah biasanya kelasnya dari A sampai I gitu ya. Iya. Nah terus langkah-langkah apa? Langkah-langkah yang sekarang dilakukan adalah subsidi bantuan operasional sekolah. Apa itu Mas? BOS. Untuk oke. BOS-nya juga ada namanya untuk SMA itu pemuda tangguh. SMP nggak ada Mas? SMP kan udah gratis di sekolah swasta. Jadi kalau di sekolah. SMP swasta itu sekarang gratis? Ada yang gratis karena subsidi. Maaf, ada subsidi. Misalkan bayarnya 300 misalkan itu cukup bayar 150 atau 100.000. Tergantung sekolahnya. Tapi ada subsidi dari Pemkot terkait dengan kan gini, sekolah itu kan mengajukan ke Pemkot Mbak, sekolah swasta mengajukan semacam proposal hibah bahwa ada anak-anak di sekolah ini yang kurang mampu dan lain-lain, terus ada intervensi dari Pemkot untuk memberikan bantuan. Itu kan setiap tahun kan tidak sama karena jumlah murid kan berbeda-beda. Iya, betul, itu untuk SMP.
di SMA swasta. Kalau di SMA negeri itu kita memberikan bantuan tunai. Kalau di Jakarta Timur kan ada PIP. Kalau di Surabaya namanya pemuda tangguh. Ini per bulan 200.000 kalau nggak salah. Dan informasinya di tahun 2026 naik 250.000. Ini diberikan kepada warga, anak-anak SMA, baik kelas 1 atau sampai kelas 3 yang syaratnya adalah keluarga miskin atau keluarga pramiskin. Selama ini mereka nginput di sistemnya termasuk dari 2 itu, langsung dapat sampai dia lulus. Sampai lulus. Jadi misalkan ada anak ini, si A kelas 1 SMA, dia daftar pemuda tangguh, dapat 200.000 per bulan. Dia akan dapat ini sampai dia lulus, Mbak. Bukan hanya setahun, tapi sampai dia lulus. Pendaftarannya hanya 1 kali aja? 1 kali aja. Cuma nanti mereka itu kan ada registrasi, juga ada pelaporan, ada tata caranya lah. Jadi tidak bisa dikasih 200.000 langsung hilang gitu, enggak. Ada pertanggungjawabannya mereka, karena ini kan uang dari pemerintah ya. Harus ada pertanggungjawabannya. Dan ini yang saat ini sudah dilakukan Pemkot, dan alhamdulillah ini mungkin yang saya kira yang lebih baik lah dari daerah lain Surabaya ini, karena memang fiskalnya memang memenuhi untuk itu. Dibandingkan dengan membangun sekolah baru, apakah dengan membantu secara pembiayaan ini jauh lebih membantu masyarakat begitu, Mas? Gini, Mbak, kalau mau bangun bisa juga. Cuma ini kan yang kasihkan sekolah swasta. Terus nanti kalau semua di negeri, terus swastanya siapa yang mau sekolah di situ? Pertimbangannya berarti di situ ya, Mas ya? Makanya banyak orang-orang atau warga, masyarakat ketika kami turun ke lapangan itu, Pak, kok nggak bangun sekolah saja? Kan banyak tanah Pemkot yang bisa dibangun. Tidak semudah itu, Mbak. Misalkan kita mau bangun sekolah. Contoh di Kecamatan Sawahan dan Sukomanunggal itu kan hanya satu sekolah SMP negeri kalau nggak salah. SMA itu ada apa enggak saya lupa, kayaknya nggak ada SMA negeri di situ. Dan itu kan butuh. Kalau SMA kan beda ya, karena kewenangan di provinsi ya. Betul. Kita ngomong sekolah SD sama SMP lah. Kalau SD saya kira SD sudah cukup banyak. Mas, kita SMP lah, yang 63 tadi itu. Kalau kita bangun, itu kan ada beberapa sekolah swasta yang sudah hidup dari murid-murid yang masuk di situ, Mbak. Kalau dibangun di situ, ini kan kesini semua. Terus ini kan mati sekolah swasta itu. Gitu loh. Jadi makanya pertimbangannya adalah kita tidak mau membangun asal-asalan, tetapi kita harus ada kajian dulu dan ada prioritas. Nah, di tahun 2026 insya Allah, tahun ada depan ini, Mbak, kita sudah anggaran tahun 2025 ini, Pemkot akan membangun 1 sekolah negeri SD dan 2 sekolah SMP. Negerinya SD itu di Kedung Cowek, di Tampak Wedi, terus SMP-nya itu di Gunung Anyar sama di Sambikrep kalau saya nggak salah ingat. SD udah cukup banyak. Apa yang menjadi pertimbangan di Tampak Wedi itu kan banyak masyarakat ini, Mbak, padat penduduk. Nah, di situ diperlukan sekolah SD negeri di situ. Karena penduduknya di Kecamatan Kenjeran, Semampir itu kan banyak itu warganya Surabaya situ. Jadi itu makanya tadi saya bilang bangun sekolah itu bukan asal bangun, tapi lihat psikologis masyarakat, kepada penduduknya, dan juga ketersediaan sekolah swasta di situ. Nah ini sudah diperhitungkan, kita juga punya tanah di situ, kita bangun di situ untuk SD-nya, SMP-nya di tempat yang lain. Gitu. Baik, wah ini sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal banjir, pendidikan, ini kayak panjang gitu ya Mas ya. Tapi kan ini kita hanya sekedar kan refleksi aja problem ya. Metropolis. Betul. Dan nanti di segmen 3 mungkin kita akan membahas hal lain yang bisa kita jadikan sebagai refleksi 2025 dan juga kedepannya 2026 ini akan seperti apa begitu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Mas Bakhtiar, dan di segmen 3 ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu faktor yang penting juga untuk masyarakat Kota Surabaya. Selain tadi ada pendidikan, kemudian ada banjir, dan yang saat ini yang ingin saya bicarakan adalah tentang kesehatan.
Kalau pendidikannya sudah ada solusi ya Mas G, tadi ada Sedikit solusi masih sedikit ada. solusi, tapi tetap masih ada masalah masih begitu. ada. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan, saya kurang paham juga update-nya seperti apa, cuman sempat ada rencana akan ada pembangunan rumah sakit di Surabaya Selatan, Ya. betul? Ya. Apakah itu sudah terbangun atau bagaimana saat ini kondisinya? Ya, jadi masalah kesehatan, wali kota dan wakil wali kota juga mempunyai visi misi terkait itu. Oke. Ketika menjalankan kampanyenya, beliau akan membangun rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan wilayah Surabaya Utara. Utara itu yang Belum. Oh, belum. Nah, ini mau akan gitu loh. Kan kan sudah ada Surabaya Barat BDH. Sudah ada RS Suwandi di pusat itu kan. Sudah ada di Surabaya Timur, Rumah Sakit EC Eka Chandra-Rini. Yang belum kan Selatan dan Utara. Nah, rencananya akan dibangun tahun 2026 yang akan datang rencananya. Tetapi ketika pembahasan anggaran tahun 2025 kemarin, pembahasan APBD 2026 yang kita bahas kemarin di bulan Oktober, yang disahkan di 10 November 2025, itu rasa-rasanya belum bisa diwujudkan untuk pembangunan Surabaya Selatan. Karena keterbatasan anggaran yang ada, makanya informasinya akan dialihkan di tahun berikutnya, Mbak. 2027. Mungkin 2027 ya. Karena tadi fokusnya adalah penanganan banjir dan juga beasiswa untuk sekolah dan juga perbaikan jalan serta rumah sakit kesehatan. Kesehatan ini kan bukan hanya rumah sakit saja ya kan, banyak faktor. Nah, memang direncanakan dibangun di Kelurahan Karangpilang. Di Kelurahan Karangpilang, tetapi ada beberapa penolakan di situ dari warga karena itu kan lapangan sepak bola ya, yang di Fasum yang selama ini dibuat anak-anak main di situ. Tapi ini sudah ada titik temu dan tinggal nanti ada sosialisasi yang nantinya akan kita bahas lebih detail di teman-teman komisi D yang membidangi masalah itu untuk nantinya bisa dialokasikan, dianggarkan tahun 2027. Nah kalau kita bicara tentang kesehatan, apa sih Mas keluhan dari masyarakat, terutama Kota Surabaya, yang paling sering tersampaikan ke Mas Bahtiar sendiri terhadap kesehatan, entah itu fasilitasnya, layanannya, semuanya? Ya tentunya kalau kita bicara keluhan itu masalah BPJS, Mbak, karena ditemukan di beberapa tempat ketika ada pasien yang sudah opname 3 hari harus keluaran begitu. Terus dia mau masuknya kan nggak bisa. Ini kan ironi ya, karena Pemkot juga sudah menganggarkan untuk jaminan kesehatan masyarakat yang hampir 500 miliar yang dibayar untuk warga Surabaya terkait dengan kesehatan. Nah ini saya berharap pihak-pihak rumah sakit, baik itu swasta ataupun rumah sakit pemerintah dan BPJS ini harus ada sinkronisasi terkait masalah ini. Kadang-kadang memang ada beberapa warga yang memang paham akan hal itu, bisa 3 hari sampai dia sembuh bisa tuntas opname di situ, tetapi tanpa harus keluar masuk. Yang kasarnya orang-orang yang nggak paham, Mbak. Ini kan kita kan nggak bisa melayani satu orang kan. Ini kan harus sistem yang dibenahi. Tetapi memang ya banyak permasalahan di situ yang harus kita benahi, masalah rawat inap. Rawat inap. Kalau misalkan perlu di rumah sakit yang kecil kayak klinik gitu, nggak harus di rumah sakit besar, bisa ditangani di situ, mendingan di situ saja. Jangan sampai semua numpuk di RSUD atau di rumah sakit tengah kota atau rumah sakit besar yang terbatas akan jumlah bednya itu kan nggak bisa menampung semua orang, apalagi dulu waktu COVID. Waduh itu kan sampai orang nolak-nolak semua, itu nggak bisa masuk. Ini kan perlu perbaikan sehingga apa yang dimanfaatkan oleh pengguna BPJS ini bisa dimaksimalkan di kemudian hari. Tapi sebenarnya berarti nggak harus 3 hari keluar kemudian masuk lagi ya Mas ya? Bisa harusnya nggak seperti itu. Tuntas, iya, kan, sekarang begitu aja Mbak Kome googling aja, apa keywordnya apakah
pasien di BPJS harus 3 hari kan enggak. Iya, iya. Penyakit kan enggak ada durasinya, Mbak. Iya, betul. Kan betul kan gitu aja. Ini karena mungkin saya nggak tahu, mungkin ada aturan di internalnya mereka, karena itu sistem nggak seperti itu. Jadi emang harus sampai dia tuntas, akhirnya paling tidak ada perbaikan. Misalkan dia dalam sakit itu sudah parah misalkan, ketika dia opname dalam waktu 8 hari sudah pulih 70%, itu kan masih baik daripada dia 3 hari masih 20% kesehatannya, bawa pulang malah parah lagi, Iya, nggak ada betul, penanganannya. Ini kan harus ada perbaikan. Dan ini harus ada duduk bersama, harus bersama Mas, ya, antara Oke. RSUD yang dikomandoni nanti dengan Dinas Kesehatan atau BPJS Surabaya, terkait ini harus ada solusi masalah itu. Terakhir Mas Bakhtiar sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, apa sih Mas harapannya Mas Bakhtiar untuk Kota Surabaya di tahun 2026 dari segala aspek? Tadi kalau kita di awal kan prioritasnya adalah tentang pendidikan, kesehatan, banjir, mungkin juga pembangunan begitu ya Mas ya. Kira-kira di tahun 2026 Mas Bakhtiar ini ingin Kota Surabaya seperti apa dan ingin pemerintah Kota Surabaya juga seperti apa? Ya, saya berharap seluruh elemen bekerja sama dengan baik, saling berkolaborasi, karena ini untuk kepentingan warga dan untuk kebutuhan Surabaya. Dan tahun 2026 Pemkot Surabaya sudah melakukan terobosan yang sangat saya apresiasi terkait dengan pembangunan, Mbak. Ini mungkin tadi yang saya lupa sampaikan, bahwa ketika ada proyek-proyek pembangunan, itu tukangnya wajib orang Surabaya, Mbak. Nah, ini jadi sekarang ini Pemkot melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan membuka layanan pendaftaran untuk warga Surabaya yang mau menjadi tukang atau kuli atau mandor atau yang sejenisnya di dalam pertukangan, nanti bisa dipanggil sewaktu-waktu ketika ada pembangunan di Surabaya. Jadi misalkan ada CV atau kontraktor yang menang dalam pengadaan proyek Surabaya, tenaga kerjanya wajib orang Surabaya. Nah, ini saya berharap ke depan keterlibatan warganya, keterlibatan elemennya ini bisa bersinergi, karena mereka akan bisa mengetahui seperti apa proses pembangunan di Surabaya ini agar lebih baik lagi di kemudian hari. Dan itu akhirnya nanti mungkin bisa mengurangi pengangguran juga di Kota Surabaya ya? Tujuan utamanya seperti itu. Oke. Baik, kita berharap semoga kita semuanya sih sebenarnya, tidak hanya dari DPRD, pemerintah ataupun masyarakat aja, tapi semua warga Surabaya yang tinggal di Surabaya, warga asli Kota Surabaya ini berharap semoga di tahun 2026 Surabaya itu menjadi lebih baik lagi. Surabaya sudah tidak menjumpai banjir, masalah pendidikan di Kota Surabaya ini juga semakin kecil, kemudian masalah kesehatan juga semakin teratasi, terutama BPJS tadi, karena masih banyak sekali masyarakat Kota Surabaya itu belum tahu sebenarnya bagaimana prosedurnya menggunakan BPJS, apalagi kalau harus rawat inap begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Bakhtiar atas waktunya. Kita ketemu lagi tahun depan ya Mas ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa telah tadi perbincangan saya dengan Mas Bakhtiar, dan semoga Surabaya lebih baik lagi tahun 2026. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh